Kawan-kawan, kembali kita lanjutkan untuk video pembelajaran berikutnya. Tadi kita udah bahas mengenai kesetimbangan benda tegar sampai ke akhirnya di kesetimbangan benda tegar. Nah, berarti kita masuk ke dinamika rotasi. Nah, di kesetimbangan benda tegar kita ketahui sebelum kita bahas lebih lanjutnya yang di kesetimbangan benda tegar sebelumnya, itu kita bahas ada besaran yang ada pada kesetimbangan benda tegar, yaitu yang dinamakan dengan momen gaya ya atau torsi. Nah, di dinamika rotasi ini sendiri juga ada besaran yang perlu kalian ketahui sebelum kita lanjut yang lebih mendalam. Nah, di dinamika rotasi ini sebenarnya juga ada besaran yang perlu kalian ketahui, yaitu yang dinamakan dengan momen inersia. Kalau di kesetimbangan benda tegar dia momen gaya, nah di dinamika rotasi ini disebut dengan momen inersia, disimbolkan dengan I besar ya, inersia. Nah, pada gerak translasi atau yang disebut dengan gerak lurus, nah besaran yang menyatakan ukuran kelembaman benda itu adalah massa. Sekali lagi saya ulangi bahwa pada gerak translasi atau yang dikenal dengan gerak lurus, nah besaran yang menyatakan ukuran kelembaman benda itu adalah massa. Nah, pada gerak rotasi besaran ya yang menyatakan ukuran kelembaman bendanya itu disebut dengan momen inersia. Ya, kalau pada gerak translasi itu massa, nah pada gerak rotasi itu momen inersia. Nah, apa itu momen inersia? Nah, secara matematis momen inersia itu merupakan hasil kali, karena dia secara matematis bahwa I berarti nilainya sama dengan hasil kali massa ya, hasil kali massa partikel itu dikalikan dengan kuadrat jarak partikel dari porosnya dikali R kuadrat ya. Hasil kali massa dengan kuadrat jarak titik atau sebuah partikel dari porosnya. Nah, misalnya ya, nah ini poros nih, ini poros ya, ini suatu partikel. Nah, ini kalau dia geraknya rotasi, geraknya berputar, nah ini kan ada jarak R, jari-jarinya ya, R, jari-jarinya jaraknya itu bisa dia jadi R. Nah, massa dari M partikel ini, inersianya itu senilai dengan massa ini, massa partikel, dikalikanlah dengan kuadrat jarak dari porosnya. Nah, ini yang dikenal dengan momen inersia. Atau misalkan ini kalau yang tunggal ya, seperti halnya dengan momen gaya kan ada jumlah momen gaya, berarti kan ada gaya-gaya yang bekerja, lalu di situ ada resultan momen gaya atau beberapa jumlah momen gaya. Ada momen gaya 1, torque 1, torque 2, torque 3, akhirnya ada resultan gaya sigma torque, itu nilainya sama dengan torque 1 tambah torque 2 tambah torque 3. Demikian halnya dengan momen inersia. Nah, dia hampir sama juga. Nah, misalnya ada di sebuah kerucut. Nah, di sini ada misalnya ada massa benda partikel 1 M1 sejauh R1. Nah, ini terserah ya mau R besar atau R kecil, nggak masalah ya. Kemudian di sini ada misalnya R2, ini M2. Lalu di sini ada M3 sejauh R3. Nah, otomatis di sini akan ada sigma inersia. Ya, sigma inersia. Nah, sigma inersia atau sigma I-nya berarti I1 tambah I2 tambah I3.
Nah I1-nya berarti M1 dikali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Nah kalau ini gampang ya, kalau inersia berarti tinggal jumlahkan langsung. Dia tidak pakai arah seperti yang di nomen gaya. Nah mungkin ada contoh soal nggak ya, kita lihat dulu ya. Saya cek di galerinya dulu. Ya ini momen inersia nih. Nah 3 buah benda terletak pada sumbu koordinat, saya pindahkan dulu deh biar lebih mudah. Nah kita pindahkan ke catatan nih biar bisa mudah diselesaikan. 3 buah benda terletak pada sumbu koordinat X, Y seperti tampak pada gambar. Massa masing-masing benda adalah MA sama dengan 1 kg, MB sama dengan 2 kg, kemudian MC 3 kg. Tentukan momen inersia sistem jika sumbu putarnya, jika A sumbu putarnya di Y dan B melalui A tegak lurus bidang XY. Nah kita lihat, tinggal kita tentukan saja ini momen inersianya. Nah ini kan ada, disitu kan ada sumbu koordinat X dan Y, sini titik B, ini titik A, dan ini titik C. Masing-masing partikel di A, di B, dan di C punya massa yang berbeda-beda. Nah M yang ada di A ini nilainya 1 kg, M yang ada di B ini nilainya 2 kg, dan M yang ada di C ini nilainya sama dengan 3 kg ya. Nah sekarang pertanyaannya, tentukan momen inersia sistem jika sumbu putarnya, berarti sumbu putar itu kan artinya poros ya, porosnya yang A itu ada di Y. Nah berarti kalau yang A ini porosnya ada di Y. Nah porosnya ada di sini nih ya. Oke, porosnya ada di Y, ini porosnya. Nah semua benda atau semua partikel yang berada di poros itu kita bisa abaikan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Berarti M yang ada di A dengan M yang ada di C, karena dia terletak pada poros, maka ini kan poros berarti sumbu putarnya gini. Nanti yang berputar yang ini kan. Nah, jadi sumbu putarnya ini. Nah, hanya yang jadi perhitungan itu yang bagian B. Karena dia sumbunya ada di Y, ada di sini sumbu putarnya. Nah, benda atau partikel yang ada di sumbu putar itu bisa diabaikan sehingga R yang dipakai hanya R yang ada di B. Nah sehingga yang A, hasil jawaban yang A berarti itu kalau yang A, kalau sumbu putarnya di ini udah ya, sumbu putarnya ada di Y, maka inersianya hanya ada inersia yang di B, berarti MB dikali dengan RB kuadrat ya. Berarti MB-nya itu 2 kg dikali RB-nya. Nah, ini RB-nya di sini, RB-nya kan kalau dari gambar ini RB nggak bisa nih. Oke, RB-nya 3 meter. 3 kuadrat ya. Berarti 2 dikali 9. Hasilnya adalah 18. Massa itu kilogram, R itu meter kuadrat, berarti 18 kg per meter kuadrat. Nah gimana kalau yang B? Yang B itu melalui A tegak lurus bidang XY. Berarti kalau melalui A berarti porosnya ada di A. Nah, kalau ini berarti yang ke B itu ini kan X, ini Y. Di sini A, di sini B.
di sini C. Nah, jadi yang sumbu putarnya yang untuk pertanyaan B melalui A. Berarti sumbu putarnya ini yang A ini. Ini sumbu putarnya. Ya, berarti partikel yang ada di A itu bisa kita abaikan. Jadi yang dihitung adalah bagian yang B dengan C ya. Ini 3 meter, ini 3 meter. Karena sumbu putarnya di A berarti otomatis ada resultan inersia ya, resultan inersia. Berarti I yang ada di B ditambah dengan I yang ada di C. I di B berarti MB dikali RB kuadrat ditambah I yang ada di C MC dikali RC kuadrat. Gampang ini. MB-nya berapa? MB-nya 2 kilo. RB-nya berapa? 3 meter kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah dengan MC-nya. MC-nya 3 juga. Sedangkan RC-nya juga 3 kuadrat. Otomatis ini 18 ditambah 9 kali 3 27. Ya. 9. Betul ya. 9. Ini kan 9 nih. Kali 3 27 hasilnya 45 ya, hasilnya 45, satuannya kilogram meter kuadrat. Oke, cukup itu untuk yang inersia, gampang sekali ya. Nanti kita lanjutkan di berikutnya.